Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Cahyo di Dokcai and Friend. Sekarang kita berada di kolam pemancingan di daerah Cibinong. Tetapi hari ini saya tidak mau ngomongin masalah mancing. Justru hari ini di saat saya dan teman-teman Dokcai and Friend lagi mancing, yang ngobrolin masalah kesehatan. Nah, kita mau angkat kemarin banyak pertanyaan kepada saya, Dok, apa sih bedanya pengobatan holistik dengan pengobatan medis? Nah, di sini saya mau sedikit menjelaskan ya pengobatan medis dan pengobatan holistik. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum nonton Dokcai and Friend, banyak video yang nanti akan kita tayangkan di platform ini, yang dimana insya Allah ini bermanfaat, menghibur, banyak ilmunya, ya. Yang paling penting having fun lah, ya. Oke, hari ini kita mau ngomongin tadi ya, apa sih bedanya antara pengobatan medis dengan pengobatan holistik. Jadi gini, sebetulnya pengobatan holistik itu pengobatan yang menggabungkan ilmu kedokteran medis konvensional atau kita sebut sebagai alopati dan pengobatan tradisional atau kita sebut sebagai naturopati, ya. Dimana dua konsep pengobatan ini kita gabungkan, inilah yang disebut sebagai pengobatan holistic integrated medicine. Dan memang pengobatan holistik ini belum lama di Indonesia, ya. Jadi dokter yang mendalami pengobatan tradisional dan dia menjalankan konsep keduanya antara medis dan tradisional, itulah disebut sebagai dokter dengan konsep pengobatan holistik, ya. Bedanya apa? Waktu dulu saya masih menjadi seorang dokter umum, ya. Saya melihat sebuah penyakit, ya. Saya melihat tubuh manusia, saya melihat tubuh manusia itu di kotak-kotak. Jadi artinya begini, ya. Penyakit jantung, ya saya melihat gangguan di jantung. Penyakit infeksi seperti tipes, ya, demam berdarah, ya saya melihat penyebab infeksinya itu sendiri karena memang terinfeksi oleh sebuah bakteri, virus, ataupun jamur. Saya tidak melihat tubuh manusia secara menyeluruh, holistik. Dan konsep pengobatan medis konvensional itu lebih ke arah simptomatis treatment, apalagi kalau bicara penyakit degeneratif. Ya, sementara penyakit degeneratif ini kan masih menjadi penyebab kematian nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 di dunia. Jadi kalau bicara penyakit COVID-19 ini nggak ada apa-apanya gitu loh, karena kematian pada penderita COVID ini menurut WHO itu hanya antara 3-4% saja dari kasus yang ada. Nah, sementara penyakit kardiocerebrovaskuler atau kita sebut sebagai penyakit jantung, koroner, dan stroke itu menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Setiap detik ada 6 orang meninggal karena penyakit jantung dan stroke. Setiap 6 detik loh. Setiap detik ada 6 orang, maaf. Nah, disusul dengan penyakit kanker, ya, lalu penyakit diabetes dan komplikasinya. Sementara Indonesia menduduki tingkat ke-7, ya, sebagai penderita nomor 7 di dunia, penderita diabetes maksudnya. Justru itu yang menjadi masalah dalam dunia kesehatan hari ini. Karena kenapa menjadi masalah? Karena sampai hari ini konsep pengobatan alopati itu mentok dalam rangka menangani kasus-kasus degeneratif, ya. Karena apa? Pengobatannya hanya bersifat simptom. Contoh misalnya seseorang yang sakit diabetes, dia hanya diberikan obat oral anti diabetes, hanya sekedar menurunkan gula darah, sehingga jika tidak minum obat gula darah, ya dia akan naik lagi. Begitu juga hipertensi, sakit jantung, dan sebagainya. Sifatnya hanya sekedar menghilangkan gejala, ya. Sementara bedanya dengan konsep holistik, holistik itu adalah satu bagian pengobatan secara menyeluruh yang konsepnya, dasar konsep pengobatannya adalah self healing. Jadi menguatkan konsep self healing itu kan mengobati dirinya sendiri, ya. Ada 3 tahapan dalam pengobatan holistik. Yang pertama adalah detox, ya. Jadi di dalam ilmu pengobatan holistik 80% penyebab kita sakit, ya, baik itu penyakit degeneratif maupun penyakit infeksi, itu disebabkan karena radikal bebas, ya. Masuknya radikal bebas ini macam-macam, bisa dari makanan, bisa dari
aktivitas yang berlebihan, bisa dari stres dan sebagainya. Ya, radikal bebas inilah yang memicu terjadinya proses oksidatif. Ya, oksidasi. Ya, kalau bicara oksidasi itu contohnya misalnya kalau yang bisa kita lihat besi berkarat, ya, ataupun kalau buah apel dipotong itu jadi berubah warna, itu proses oksidasi. Nah, kalau proses oksidasi itu terjadi di dalam tubuh kita, ya di atas ambang batas, inilah yang akan memicu kerusakan sel. Itu yang disebut sebagai penyakit degeneratif atau rusaknya sel-sel organ. Nah, itu detox. Tahapan kedua adalah defense. Ya, apapun penyakitnya selalu berhubungan dengan imunitas yang rendah. Jadi seseorang yang sakit, entah itu sakit kanker, sakit gagal ginjal, sakit stroke, ya bahkan penyakit imunitas autoimun contohnya misalnya hari ini, itu juga selalu berhubungan dengan daya tahan tubuh. Apalagi hari ini ada penyakit, kita ada wabah pandemi COVID-19, itu juga selalu berhubungan dengan antibodi. Oleh karena itu, dalam konsep pengobatan holistik, tahapan kedua adalah menguatkan dan mencerdaskan sistem imunitas tubuh. Dan yang terakhir, tahapan ketiga adalah regenerasi sel, atau kita sebut sebagai konsep restore. Jadi sel-sel yang sudah mulai rusak kita perbaiki lagi, ya. Tentunya dengan apa? Dengan nutrisi yang benar. Sehingga dengan 3 tahapan itu diharapkan outputnya adalah terjadi self healing. Itulah yang disebut sebagai konsep pengobatan secara holistik. Walaupun memang pengobatan holistik itu bukan hanya sebatas masalah fisik, ya. Karena juga orang sakit ini kan bisa karena masalah psikis, masalah psikologi, ya. Oleh karena itu kombinasi antara fisik, pengobatan fisik dan terapi psikologi ini sangat penting di dalam konsep pengobatan holistik. Oke, gitu, nanti kita lanjut lagi. Kita mau mancing dulu, ya.